Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 30, Perjalanan Panjang Menuju Kedokteran. Ini bukan di rumah sakit, namanya Paman Gao. Gao Xinhua membetulkan. Su Chunliang tersenyum hangat dan menjawab, Paman Gao, sebaiknya Anda tunggu saya pulang. Saya baru-baru ini berlatih akupuntur, dan Anda juga sebaiknya merasakan kemampuan saya. Berbalik kepada Su Changshan, Gao Xinhua menambahkan, Paman Su, anak ini ingin berlatih dengan saya. Su Changshan tertawa dan berkata, jika para pemuda ingin berkembang, kita harus mendukung mereka, bukan? Dia mengambil sebatang tusuk moksa nomor 2 dan dengan mahir melakukan metode kerusakan tingkat pertama, menempatkannya pada titik Dasu, titik Jianwaisu, dan titik Jinggu secara berurutan. Gao Xinhua tidak mencoba membayar biaya konsultasi apapun, dan bahkan jika dia bersikeras, Su Changshan tidak akan menerimanya. Sebaliknya, dia membawa 2 botol Hong Hualang yang telah berumur 15 tahun, karena dia tahu ini adalah favorit Emersu. Setelah mengelap tangan dengan handuk, Su Changshan menyarankan, mari kita berbicara dulu. Saya akan menyiapkan beberapa hidangan pendamping. Kita bisa minum malam ini. Gao Xinhua menolak, berkata, tidak perlu, saya akan makan malam di rumah nanti. Su Changshan menentang dengan tegas, jika Anda pulang sekarang, jangan repot-repot datang kembali ke Chuntang. Mengetahui sifat Su Changshan dengan baik, Gao Xinhua tidak punya pilihan selain setuju. Sementara Su Chunliang menyeduh segelas Taiping Hou Kui, Gao Xinhua merebahkan diri di tempat tidur dan memulai percakapan, saya mendengar Anda telah sangat berhasil dalam pekerjaan Anda belakangan ini. Direktur Yao sudah mengajukan permintaan untuk menjaga Anda di kantor medis. Su Chunliang tersenyum dan menjawab, kantor medis adalah tempat yang penuh dengan masalah sehari-hari dan komplikasi. Ini tidak sejernih kelas juru listrik. Gao Xinhua tertawa terbahak-bahak, orang muda perlu aktif. Apakah Anda akan puas dengan hanya menganggur setiap hari? Saat percakapan mereka berlanjut, Su Chunliang mulai melakukan perawatan akupuntur, dengan mahir memanipulasi Aiju. Gao Xinhua sama sekali tidak merasakan sakit, tidak bisa disangkal bahwa Emersu sangat terampil. Dengan sengaja, Su Chunliang berkomentar, rumah sakit kita memiliki departemen pengobatan tradisional Tiongkok yang terkemuka. Direktur Zhu Mingyuan, yang juga wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Dongzhou, tersedia. Mengapa tidak berkonsultasi dengan dokter terkenal? Gao Xinhua merasakan jebakan tetapi bermain-main, berharap Su Chunliang akan mengimplikasikan bahwa tingkat Zhu Mingyuan tidak sebaik tingkat Su Changshan. Meskipun dia memegang pendapat ini secara pribadi, Gao Xinhua tidak bisa mengungkapkannya. Dia perlu menjaga reputasi para ahli rumah sakitnya. Saya sudah terbiasa, jawab Gao Xinhua. Sejak saya kecil, saya selalu mengandalkan kakek Anda untuk masalah fisik. Ini sudah menjadi ketergantungan psikologis. Su Chunliang memperingatkan, jangan biarkan orang lain tahu bahwa Anda datang ke Chuntang untuk perawatan medis. Orang mungkin akan berpikir bahwa bahkan Direktur Gao tidak percaya pada keahlian medis rumah sakitnya sendiri, mengimplikasikan ketidakcukupan Changsing. Gao Xinhua memarahi dengan main-main, kamu orang licik. Jangan lupa bahwa kamu juga berasal dari Changsing. Jika kamu memiliki rasa kebanggaan kolektif, bagaimana kamu bisa mengkritik rumah sakitmu sendiri? Su Chunliang menjelaskan, saya tidak mengkritik rumah sakit kita, Paman Gao. Kita sendirian di sini, beritahu saya yang sebenarnya saja. Apakah kalian Lauju benar-benar lebih unggul dari kakek saya? Pengalaman sangat penting dalam bidang pengobatan Tiongkok, Gao Xinhua mengakui, menghindari perbandingan langsung antara Su Changshan dan Zhu Mingyuan. Emersu memperlakukan Gao Xinhua dengan sangat hormat dan rasa terima kasih. Jika bukan karena gagasan Gao Xinhua, cucunya yang berharga mungkin masih terlantar di rumah. Sejak Su Chunliang bergabung dengan Changsing, transformasi yang luar biasa telah terjadi. Ini bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa Gao Xinhua telah lahir kembali. Terlepas dari mana dia memulai, Su Chunliang memang telah membuat perbedaan besar. Ini adalah bentuk kelahiran kembali. Gao Xinhua melihat hidangan mewah di atas meja dan berkomentar, ini terlalu mewah, Paman Su. Jika Anda memanjakan lidah saya tidak akan bisa makan di rumah lagi. Dengan senyum, Su Changshan menjawab, jika Anda suka, Anda bisa datang dan makan bersama saya setiap hari. Paman bisa menghadapinya. Su Chunliang mengisi gelas mereka dengan anggur. Gao Xinhua mengangkat gelasnya sebagai tanda penghormatan kepada Emersu dan meneguk 2 gelas anggur. Su Changshan menanyakan kapan ayah Gao Xinhua, Gao Jiangwo, akan kembali. Gao Jiangwo dan Su Changshan telah menjadi teman lama, tetapi dia telah tinggal dengan putrinya di Beijing selama 2 bulan terakhir, dan Su Changshan mulai merindukannya. Gao Xinhua dan Su Changshan duduk bersama di sudut nyaman restoran, percakapan mereka mengalir seperti anggur dalam gelas mereka. Ayahku ingin pulang, Gao Xinhua memulai, suaranya tercampur rindu dan frustrasi, tapi adik perempuanku tidak membiarkannya. Dia harus tinggal beberapa bulan lagi. Katanya dia akan pulang setelah menonton parade militer Hari Nasional.
Su Changshan tertawa, matanya berbinar-binar dengan genit. Aku kira dia bertemu dengan seorang wanita tua yang cantik di ibu kota, dan dia tidak bisa berpikir untuk pergi. Gao Xinhua tertawa, kehangatan yang tulus dalam suaranya. Aku harap dia bisa menemukan teman. Ibuku pergi lebih awal, dan dia menjadi ayah dan ibu. Dia membesarkan kami bersaudara, dan semua urusan kita tertunda. Pikirkanlah, kita benar-benar berhutang padanya begitu banyak. Su Changshan mengangkat gelasnya dan mengambil teguk anggur. Tidak apa-apa, kalian berdua berbakat, dan kalian juga sangat filial. Gao Xinhua tersenyum, merasa bangga. 3 anakmu lebih berbakat daripada kami, dan mereka juga filial. Kesetiaan anak? Lebih sulit bertemu aja daripada mengunjungi penjara, Su Changshan berkomentar. Suaranya membawa sedikit kepahitan saat ia berhenti sejenak, gelas anggurnya berat di tangannya. Gao Xinhua dengan cepat menyadari bahwa ia telah menyentuh topik sensitif dan mencoba memperbaiki kata-katanya. Chunliang begitu baik. Sekarang ini, sangat sedikit cucu yang begitu dekat dengan kakeknya. Ketika menyebut Su Chunliang, wajah Su Changshan bersinar dengan bangga. Cucunya semakin bijak, dan keputusannya untuk mengejar karir dalam bidang kedokteran adalah sumber kepuasan yang besar. Akhirnya, ia telah menemukan seorang pewaris untuk warisan kedokterannya. Dengan sentuhan emosi dalam suaranya, Su Changshan membacakan, semua orang mengadopsi seorang anak yang berharap menjadi cerdas, tetapi selama hidupku aku telah dipermainkan oleh kecerdasan. Aku hanya berharap anak itu bodoh dan keras kepala, dan dia akan datang ke pengadilan tanpa bencana atau kesulitan. Ini adalah kata-kata dari Su Dongpo, sebuah puisi tentang mendidik anak. Su Changshan membacakan puisi itu karena ia merasa sangat terhubung dengannya. Anak-anaknya berpendidikan tinggi dan sukses. Tetapi semakin cakap mereka menjadi, semakin jauh mereka menjauh darinya. Terkadang, ia iri pada orang tua biasa yang anak-anaknya selalu ada di dekatnya, berbeda dengan anak-anaknya sendiri, yang hanya berkunjung pada hari libur, jika berkunjung sama sekali. Rasanya seperti mengunjungi penjara. Tanpa kehadiran cucunya, Su Changshan tidak dapat membayangkan bagaimana hidupnya akan terasa. Mungkin dia akan telah menutup Spring Hall sudah lama. Gao Xinhua juga terharu oleh perasaan itu. Putrinya luar biasa, lulus sebagai siswa ilmu pengetahuan terbaik di kota Dongzhou, tetapi dia memiliki ambisi di luar kota kelahirannya. Studi pascasarjana dan rencana untuk belajar di luar negeri menanti. Dia menyadari bahwa mungkin dia akan segera menghadapi isolasi yang sama seperti Su Changshan. Saat Gao Xinhua mengamati Su Chunliang yang menuangkan anggur untuk kakeknya, rasa iri melanda dirinya. Betapa ia berharap putrinya bisa berada di sisinya. Su Changshan terus berbicara tentang perjalanan Su Chunliang di bidang kedokteran. Negara telah mengakui tantangan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan telah mengenalkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung perkembangannya. Kontrak pewarisan master pengobatan tradisional dan berbagai dokumen lainnya diperlukan agar Su Chunliang secara resmi menjadi muridnya. Gao Xinhua telah menangani semua prosedur yang diperlukan. Awalnya, Su Changshan ingin cucunya bergabung dengan Departemen Pengobatan Tiongkok Rumah Sakit Changxing, tetapi ia telah memutuskan untuk melepaskan. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, tampaknya itu adalah keputusan yang tepat. Pemuda selalu akan memiliki hari kemerdekaan, Su Changshan merenung. Jika kamu mengendalikan mereka terlalu banyak, mungkin itu bukan hal yang baik bagi pertumbuhan mereka. Pertanyaan Su Changshan menusuk udara, memecah keheningan di dalam ruangan. Xinhua, kapan Chunliang bisa pergi ke Departemen Pengobatan Tradisional Cina? Gao Xinhua telah berpikir bahwa orang tua itu sudah melupakan masalah ini. Tapi untuk kejutannya, masih ada di pikiran Su Changshan. Su Chunliang tidak memiliki sertifikat kualifikasi dokter dan sertifikat praktik, sehingga ia tidak memenuhi syarat menjadi seorang dokter. Tapi Gao Xinhua tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang salah dengan dia bekerja di bagian administrasi? Setelah semua, dia telah cukup terbiasa dengan perannya di departemen medis. Gao Xinhua menjawab, itu harus menunggu sampai dia berhasil dalam studinya dan lulus ujian guru. Su Changshan mengangkat alis, sedikit kegelisahan terdengar dalam suaranya. Berapa lama itu akan memakan waktu? 3 tahun untuk menjadi seorang guru? Gao Xinhua tetap tenang dan berkata, Chunliang masih muda, dan dia punya banyak waktu. Dia melemparkan pandangan berarti pada Su Chunliang dan melanjutkan, Anda harus belajar dengan tekun, ujian guru, bukanlah perkara yang sederhana. Ini melibatkan pengujian dalam teori dasar dan operasi praktis, serta pertahanan klinis pengobatan tradisional Cina. Namun, Su Chunliang sebenarnya tidak tertarik pada ujian guru itu. Dia percaya bahwa tingkatnya tidak memerlukan ujian untuk membuktikannya. Selain itu, kabarnya orang seperti Zhu Mingyuan yang bertanggung jawab untuk melakukan pertahanan klinis pengobatan tradisional Cina. Bagaimana mungkin mereka menjadi penguji ujiannya? Dengan nada santai, Su Chunliang menjawab, benar, Paman Gao. Saya punya banyak waktu, jadi saya tidak terburu-buru. Gao Xinhua mengangguk dan menambahkan informasi yang belum diungkapkan. Hal yang paling penting adalah belajar keterampilan yang sebenarnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, bahkan jika Su Chunliang berhasil lulus ujian guru, itu hanya setara dengan diploma perguruan tinggi biasa. Dia masih perlu menjalani setahun magang sebelum memenuhi syarat untuk mendaftar ujian asisten dokter. Dan hanya setelah 5 tahun praktik, dia bisa mengikuti ujian lisensi medis. Jalur menjadi seorang dokter adalah panjang dan berat.
Seringkali dikatakan bahwa meyakinkan seseorang untuk mengejar karir medis sama sulitnya dengan menangkap petir dalam botol, dan itu tidak tanpa alasan. Memilih jalur ini berarti berkomitmen untuk belajar sepanjang hidup, dengan tambahan beban ujian dan sertifikasi, terutama bagi mereka yang tidak terlalu suka mengikuti ujian. Bab 31, terlihat atau tidak. Pertemuan antara Yeo Wenbin dan Zheng Hongwen ternyata tidak menyenangkan sama sekali. Yeo selalu percaya bahwa pengusaha pada dasarnya didorong oleh keuntungan, tetapi dia terkejut oleh fokus Zheng Hongwen yang tidak berubah pada uang. Meskipun Sisi Wei dan istrinya tidak menyebutkan jumlah tertentu untuk tuntutan mereka, berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam menangani perselisihan serupa, Yeo Wenbin tahu bahwa penting untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Mengingat pusat kecantikan medis adalah departemen kontraktor dengan sifat yang unik, sangat tidak mungkin bahwa rumah sakit Changxing akan bertanggung jawab atas kompensasi. Jadi, dia mulai menyelidiki batas keuangan Zheng Hongwen. Awalnya, Zheng Hongwen mengklaim bahwa dia akan sepenuhnya bekerja sama dengan solusi, tetapi konsekuensi maksimumnya terbatas pada pengembalian biaya operasi dan perawatan Tong Meili. Dia percaya ini merupakan kompromi terbesar yang dia bisa berikan, dengan mengklaim bahwa tuduhan Tong Meili tentang kecelakaan bedah adalah tidak berdasar. Yeo Wenbin tidak punya pilihan selain memberi peringatan kepada Zheng Hongwen bahwa pasien mungkin tidak puas hanya dengan kompensasi ini. Dia mengangkat perihal gelang yang rusak, mencatat bahwa menurut teman yang berpengetahuan, harga pasarnya sekitar 50.000. Meskipun penilaian Tong Meili tampak berlebihan, itu masih jumlah yang cukup besar. Selain itu, jika faktur resmi bisa dihasilkan, itu akan menambah kompleksitas masalah ini. Zheng Hongwen semakin gelisah pada titik ini. Dia menjatuhkan gelangnya sendiri, mengapa kami harus bertanggung jawab? Bukankah ruang mediasi Anda diawasi? Yeo Wenbin menjelaskan, saya meninjau rekaman pengawasan, tetapi karena sudutnya, itu tidak jelas. Pada saat itu, Tong Meili dan Direktur Chai memiliki kontak fisik. Mengapa tidak ada dari Anda yang melindungi Direktur Chai? Apakah Anda akan menuntutnya? Xiao Zheng, Departemen Kosmetologi adalah departemen yang dikontrak oleh Anda, dan kontrak kami menentukan bahwa semua kerugian yang timbul dari perselisihan medis harus ditanggung oleh kontraktor. Jika itu merugikan reputasi rumah sakit, kami berhak mencari pertanggungjawaban. Direktur Yeo, pembicaraan seperti ini sangat merepotkan. Saya adalah kontraktor, tetapi tuduhan Tong Meili tidak ada hubungannya dengan kami. Dia menyebabkan masalah yang tidak perlu dan mencoba melakukan pemerasan. Pengembalian biaya operasi dan perawatannya sudah merupakan kompromi terbesar kami. Jika dia mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, saya tidak akan setuju. Membuat presiden untuk menyerah pada perilaku seperti ini akan memberikan contoh buruk bagi rumah sakit, dan kita tidak boleh membiarkan tren yang tidak sehat ini berlanjut. Masalah ini bisa membesar, dan saya sudah menangani banyak kasus serupa. Saya berani mengatakan bahwa Tong Meili tidak akan mundur. Ada kemungkinan dia akan menyebabkan masalah lebih banyak lagi. Biarkan dia menciptakan masalah. Bukankah kita memiliki petugas keamanan di rumah sakit? Jika mereka tidak dapat mengatasinya, polisi akan datang. Saya menolak untuk percaya bahwa hukum tidak dapat menangani kelompok pemeras seperti ini. Yeo Wenbin dengan tulus menasihatinya, memegang prinsip itu penting. Tetapi kita juga harus strategis dan melakukan konsesi yang diperlukan. Begitu situasi memburuk, kerugian bagi Changxing akan tak terukur. Apa yang Anda katakan tidak penting bagi saya secara pribadi. Saya tahu saya benar. Mengapa saya harus setuju dengan tuntutan mereka? Saya pernah mendengar bahwa departemen medis Anda memiliki sejarah ketidaklenturan, dan hari ini saya telah melihatnya. Tidak ada gunanya berdebat tentang ini. Kami mencoba membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Terima kasih. Saya akan berbicara dengan mereka langsung besok. Yang mereka inginkan hanyalah uang, bukan? Jika mereka berani bersikap konfrontatif, saya akan menggugat mereka atas pemerasan. Zheng Hongwen menegaskan dirinya dengan tegas. Melihat bahwa percakapannya tidak produktif dan memperhatikan sikap Zheng Hongwen, Yeo Wenbin memutuskan bahwa tidak layak lagi membuang kata-kata. Jika bukan karena instruksi Gu Yuan, dia tidak akan terlibat dalam masalah ini. Yeo Wenbin juga telah mendengar tentang hubungan antara Zheng Hongwen dan Gu Houyi. Jika tidak, Gu Houyi tidak akan memanggilnya ke kantor untuk menghadapinya. Yeo Wenbin tidak bodoh, dia mengerti bahwa bahkan jika Cai Rongjuan mendapatkan perlakuan istimewa, Gu Houyi tidak akan mengkritiknya tanpa alasan. Pihak atas khawatir bahwa masalah pusat kecantikan ini bisa menjerumuskannya dalam masalah. Tidak bisa mengabaikan situasi ini, Yeo Wenbin mengambil inisiatif untuk menghubungi Tong Meili. Tujuannya utamanya adalah untuk menenangkan emosinya dan mengumpulkan informasi tentang tuntutannya. Tong Meili, yang mengejutkan, tetap tenang. Dia memberitahu Yeo Wenbin bahwa dia akan tiba di Changxing pagi-pagi besok untuk membahas kompensasi. Sikap tenangnya mengisi Yeo Wenbin dengan sedikit harapan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menetapkan waktu pertemuan dengan Tong Meili, mengatur kepala pusat kecantikan dan para ahli terkait untuk bertemu dengannya pukul 10 pagi keesokan harinya. Su Chunliang mendapati dirinya terjerat dalam insiden yang ingin ia hindari, dengan penuh kesadaran bahwa ia tidak bertanggung jawab atasnya. Kekhawatirannya tumbuh saat ia mengantisipasi potensi konflik saat bertemu dengan Sisi Wei. Dalam upaya untuk menjauhi masalah, Yeo Wenbin merancang rencana agar Su Chunliang mengikuti pelatihan bisnis di Biro Kesehatan.
Awalnya, Yeo Wenbin bermaksud untuk pergi sendiri, tetapi Tong Hee bersikeras untuk mengawasi masalah ini secara langsung. Setelah tiba di Biro Kesehatan, Su Chunliang memasuki ruang konferensi yang luas, pengalaman pertamanya dengan jenis pelatihan ini. Meskipun peserta semua adalah rekan kerja dalam sistem kesehatan, Su Chunliang tidak mengenal satu wajah pun. Individu-individu ini kabarnya adalah manajer tingkat menengah dan tinggi dari rumah sakit besar. Mengikuti instruksi Lao, Su Chunliang dengan patuh mencatat nama Yeo Wenbin dan rumah sakitnya dalam buku absensi. Ketika selesai mendaftar, seorang pria berusia 30-an menunggu giliran. Su Chunliang memberikan pena itu dan menyambutnya dengan senyum hangat. Setelah menemukan kursi di baris belakang, Su Chunliang duduk. Minatnya dalam pertemuan ini tidak begitu kuat. Pilihan tempat duduknya lebih banyak berpusat pada jalur pelarian yang mudah jika diperlukan. Tak lama setelah duduk, pria tadi memilih tempat di sebelahnya. Mereka bertukar sapaan dan memulai percakapan santai. "Apakah Anda Direktur Yeo Wenbin dari Rumah Sakit Changsing?" tanya pria itu. Su Chunliang menyadari bahwa mungkin dirinya sudah terbongkar, tetap tenang dan menjawab dengan senyum, "Anda mengenalnya?" Pria itu menjawab dengan misterius, "Tidak begitu, tapi kita pernah berpapasan beberapa kali." Su Chunliang yakin bahwa identitasnya sudah terbongkar. Ia berbicara dengan suara pelan, "Saya tidak pikir itu terlalu jelas." Pria itu tertawa dan memperkenalkan diri, sambil mengulurkan tangan. "Saya Xiao Feiyang, dari Departemen Medis Rumah Sakit Pusat." "Saya Su Chunliang dari Rumah Sakit Changsing," jawabnya sambil berjabat tangan dengan Xiao Feiyang. Jabatannya kuat dan hangat. Sebelum sesi pelatihan dimulai, keduanya terlibat dalam percakapan. Xiao Feiyang terbukti sangat cerewet, bertanya tentang situasi Rumah Sakit Changsing. Su Chunliang, yang selalu cerdik, membagikan cukup informasi untuk menjaga kartunya tetap tersembunyi. Selama percakapan mereka, Su Chunliang mengetahui bahwa Xiao Feiyang berasal dari Departemen Medis Rumah Sakit Pusat, dan keduanya mengikuti pelatihan ini. Xiao Feiyang mengekspresikan minat yang besar pada proyek ekspansi fase kedua Rumah Sakit Changsing dan bertanya apakah konstruksi sudah dimulai. Meskipun Su Chunliang menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar lokasi konstruksi, ia tidak sepenuhnya yakin dengan status saat ini. Namun, ia yakin bahwa proyek pemindahan telah berhasil selesai, dan Hui Chuntang, simbol rumah tangga yang mempertahankan diri, telah pindah, meninggalkan penduduk yang terusir tanpa pemimpin. Saat Su Chunliang mengikuti pelatihan, pertempuran yang tenang namun intens terjadi di sebuah ruang rapat kecil di Rumah Sakit Changsing. Yeo Wenbin dan Zheng Hongwen tiba di pagi hari, didampingi oleh 6 penjaga keamanan yang dikirim oleh Departemen Keamanan untuk mencegah gangguan terkait pasien. Pukul 10, tim identifikasi yang ditunjuk tiba, tetapi Si Ziwei beserta istrinya belum juga muncul.